أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد وقال تعالى في حديث قدسي يا بني آدم خلقتك للعبادة فلا تطعم وقسمت لك رزقا فلا تطعم إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فقدتني فقدت كل شيء وأنا خير من كل شيء وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أدلج ومن أدلج ولد المنجيل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول Nabi Karim. Hadirin jemaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Perkara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beda dengan perkara satu benda yang dibuat oleh makhluk. Kalau manusia membuat satu perkara ini harus ada bahan bakunya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk tanpa bahan baku. Baik buruk itu perkara yang dibuat, yang diciptakan ini tergantung kualitas bahan baku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk tanpa bahan baku. Menciptakan bumi, menciptakan langit. Allah ciptakan bumi, bumi pertama dengan kedua ini bedanya bagaikan kelereng dengan padang pasir. Langit kedua, bumi kedua, ketiga, keempat, ketujuh. 7 lapis bumi dibandingkan dengan langit pertama bagaikan kelereng di padang pasir. Bumi 7 lapis langit pertama dibandingkan dengan langit kedua bagaikan kelereng di padang pasir. Langit kedua ke 1 7 lapis bumi dengan langit ketiga seperti kelereng di padang pasir. Begitu tahapannya. 7 lapis langit, 7 lapis bumi dibandingkan dengan aras kursi. Sebagaimana seseorang yang melemparkan gelang-gelang di padang pasir. 7 lapis bumi, 7 lapis langit, aras kursi dibandingkan dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ka'ama ulqiya ad-darahima fitursin. Sebagaimana seseorang mengambil uang receh kecil dilemparkan di atas kursi, di atas dudukui dari besi ataupun dudukui cetok. Bahkan hadirin jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini daripada bahan baku yang sangat hina sekali. Mimma'in mahin. Manusia diciptakan oleh Allah ini daripada air yang hina. Saking hinanya itu air,
Kalau ada satu orang dia jualan telur pecah, kemudian putihnya dimasukkan ke dalam kantong, keliling dijual, masih ada orang yang beli. Tapi kalau ada orang keliling dagang, ngadagang genok, jelema bebodasna, nggak ada yang mau beli. Saking hidahnya. Kalau nempel di sarung merasa malu, hina. Tetapi hadirin manusia diciptakan oleh Allah daripada bahan baku yang sangat hina. Allah setelah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baiknya ciptaan. Sebaik-baiknya ciptaan. Dan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, hadirin, kemuliaannya sampai kepada tingkat predikat asraful makhluk, makhluk yang paling mulia. Kenapa manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tingkat asraful makhluk? Manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal manusia bisa menundukkan seluruh makhluk. Binatang-binatang besar tunduk, bumi, langit tunduk. Bahkan makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan manusia. Ad-dunya khuliqat lakum, bahwa dunia ini diciptakan untuk kamu. Dunia diciptakan untuk kita. Allah menciptakan bumi untuk kita, menciptakan langit, matahari, bulan. Tetapi hadirin, kita harus paham, harus dicamkan dalam hati kita bahwa kita diciptakan oleh Allah SWT bukan untuk dunia. Wa antum khuliqtum lil akhirah, bahwa kamu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akhirat. Kita ini adalah orang-orang akhirat. Asal mula kita tinggal itu di negeri akhirat. Nabi Adam itu di surga, dihantar ke dunia sementara waktu. Dihantar ke dunia sementara waktu untuk mempersiapkan bekal kita, pengakuan kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu di alam lahut seluruh makhluk ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Maka seluruh makhluk mengatakan qaulu bala syahidna. Kemudian si ruhnya ini dimasukkan, disatukan dengan jasad, didatangkan ke dunia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan mati, menciptakan hidup. Liyabluwakum maksudnya untuk menguji kamu. Allah datangkan kita ke dunia, seseorang diuji dengan harta, dengan benda, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan kekuasaan. Ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kita orang yang baik amalnya? Orang-orang dahulu didatangkan oleh Allah ke dunia, diberi kekuasaan. Namrud dan Allah alaihi, mereka mempunyai kekuasaan. Tentara saja kalau dibariskan ini sampai 35 km barisnya tentara Namrud dan Allah alaihi. Dia katakan ana rabbul a'la, saya Tuhan yang tertinggi. Sampai dia minta kepada Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, saya minta tanding dengan Tuhan kamu. Saya minta tanding dengan Tuhan kamu. Kemudian Nabi Ibrahim usul kepada Allah Subhanahu wa taala, ada jawaban, tanyakan kepada Namrud, makhluk yang mana yang pertama akan dia hadapi. Walillahi junudus samawati wal ardi, milik Allah semuanya tentara bumi, tentara langit. Namrud ini minta perang dengan Allah, tentara yang akan dikirim oleh Allah. Dia minta makhluk yang paling lemah, itulah nyamuk. Saya minta nyamuk saja kan. Kemudian Namrud dan Allah menyiapkan tentaranya 35 km, pakaiannya baju besi. Kemudian Allah setelah datangkan itu nyamuk dari arah laut, memenuhi sehingga matahari tidak bisa bersinar, saking banyaknya itu. Bagaikan gumpalan gunung mulai menyerang kepada tentaranya Namrud.
nyerang masuk ke dalam hidungnya, masuk ke dalam telinganya, ke dalam matanya, menggigit, menyedot getihnya. Dalam kitab Qasasun Nabiyyin, bahkan daging-dagingnya dimakan. Bukan hanya daging-dagingnya, baju besinya dimakan semuanya. Tinggal tulang-tulangnya saja. Satu nyamuk sayapnya hanya sebelah, langsung menyerang kepada Namrud dan Natullah alaih. Masuk ke dalam hidungnya, masuk langsung ke otaknya. Digigit itu otaknya Namrud sehingga Namrud ini terjatuh-jatuh bagaikan binatang yang disembelih, meronta-ronta, sakitnya luar biasa. Maka dikumpulkan ahli mu'allajah, ahli ruqyah, ahli pengobatan. Bagaimana ini? Ternyata ditemukan obatnya untuk mengobati gigitan nyamuk yang ada di otaknya ini. Jadi tangkurak Namrud kurdi dakor ku senal bakia. Tahu Bapak senal bakia? Yang dari kayu takolkan ke dahulu dan Namrud. Satu kali pukul reda, sakit lagi, pukul lagi. Kalau ingin lama sembuhnya harus keras pukulnya. Satu kehormatan bagi tamu yang datang, satu kehormatan memukulkan sendal bakia ke kepalanya Namrud dan Natullah alaih. 40 tahun sakitnya, sampai dia sudah tidak kuat, tidak sabar. Pelayannya supaya diambilkan kapak, supaya di kapak itu kepalanya dibelah, ditampol, hulunya ditampol, dibelah. Pas setelah belah, itu si nyamuknya sudah sebesar burung pipit. 40 tahun. Dunia musnah, hadirin, akhirat kekal selama-lamanya dalam gerakannya Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dan Natullah alaih yakin dengan kekuasaan itu saya akan bahagia. 450 tahun dia jadi raja. Nabi Allah Musa AS datang menawarkan agama hanya dengan taat kepada Allah, ikut ajakan nabinya, kejayaan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka hadirin, Fir'aun menolak, Fir'aun membangkang. Bahkan Nabi Allah Musa AS ditangkap. Di malam hari kumpulkan tentaranya, potong kambing, pesta pora, mabuk-mabuk. Pagi hari dia mulai mengejar. Nabi Musa hadirin jemaah yang dimuliakan Allah SWT, dia lari dengan kaum-kaumnya. Pas pagi hari di pinggir pantai, kaum-kaumnya katakan, wahai Musa, inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan mendapatkan kecelakaan. Di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun dan Namrud. Maka Nabi Musa katakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, kata Nabi Allah Musa, sekali-kali tidak. Sesungguhnya Rabbku, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya aku beserta Rabbku. Sayahdi, masih Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah SWT, Allah telah memerintahkan kepada Nabi Allah Musa supaya memukulkan itu tongkat ke dalam lautan. Pas dipukulkan langsung lautan menjadi belah, menjadi 12 jalan. Maka Nabi Musa menyuruh kaum-kaumnya harus masuk ke dalam lautan yang sudah jadi jalan. Nabi Musa ikut masuk. Maka pas Fir'aun datang melihat Nabi Allah Musa sudah berjalan membelah daripada lautan, ada ketakutan di dalam hatinya dia. Nabi Allah Musa bisa, tapi dia saya tidak mungkin. Kemudian Iblis dan Natullah alaih berdiri di hadapan Fir'aun, menghalangi, jangan kamu masuk, jangan, tahan dulu. Maka Jibril datang mengambil batu, dilempar itu Iblis sehingga dia lari. Kata Iblis, ayo masuk. Kata malaikat Jibril, ayo masuk. Di belakangnya malaikat Mikail, naik kuda juga. Ayo semuanya jangan tersisa. Maka hadirin setelah Nabi Allah Musa AS di pinggir pantai, Allah perintahkan supaya itu tongkat dipukulkan. Maka lautan mulai mencair. Wa agraqna ala fir'auna yasumunakum su'al adzab. Aku tenggelamkan Fir'aun. Di saat itu Nabi Allah Fir'aun dan Abdullah dia katakan amantu.
bi Rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Maka di saat itu satu malaikat membentangkan sayapnya, kemudian mengambil lumpur dari dasar lautan, diangkat, dimasukkan ke dalam mulutnya Fir'aun dan Nabi Alaih. Al-ana, di saat ini kamu mengatakan beriman, sebelumnya bahwa kamu telah berbuat maksiat dan telah membuat kerusakan di permukaan bumi sampai ke dasar lautan. Kemudian Jibril kan menjadi kepada Nabi Allah Musa, wahai Musa, bahwa Fir'aun katakan amantu, maka akan aku tutup mulutnya dengan lumpur daripada dasar lautan. Maka kata Nabi Allah Musa, wahai Jibril, kenapa kamu begitu sadisnya terhadap Fir'aun dan Nabi alaih? Maka Jibril katakan, wahai Nabi Allah Musa, bahwa Fir'aun ini musuh kamu, musuh aku, dan musuh Allah. Saya takut imannya Fir'aun diterima oleh Allah. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubatnya seorang hamba malam yughargir, selama ruhnya masih di tenggorokan. Aku khawatir, kata Jibril, iman dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan tutup mulutnya. Dunia musnah, hadirin, akhirat kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang dia keyakinan dengan harta hidup saya akan bahagia. Qarun nanatul ali, masih keluarga Nabi Allah Musa alaihissalam. Dia memiliki harta yang banyak, kunci gudangnya saja bil quwwatil usbah diangkat dengan hitungan unta 40 tidak akan bisa mengangkat itu kunci gudang daripada Qarun nanatul ali. Kuncinya dari besi terlalu berat, diganti lagi daripada kayu, diganti lagi sampai pakai kulit kuncinya. Dia sombong, congkak. Dengan harta hidup saya akan bahagia. Maka Fir'aun, Qarun laknatullah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa doa, ya Rabb, tenggelamkanlah Qarun. Maka Qarun ditenggelamkan oleh Allah. Maka pas mulai tenggelam sebatas mata kakinya, dia katakan Musa, tenggelam lagi sebatas lututnya, Musa, sampai tenggelam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, seandainya dia memanggil kepada aku, pasti aku akan tolong itu Qarun itu. Coba Qarunnya memanggilnya kepada Musa. Kalau Fir'aun manggilnya kepada Allah, amantu, aku beriman. Maka ditutup oleh jin. Jadi hadirin, kalau Fir'aun ditenggelamkannya di lautan, Qarun ditenggelamkan di daratan. Satu orang punya keyakinan dengan kekuatan badan hidup saya akan bahagia. Kaum 'ad dan Nabi Ali. Dalam sebagian tafsir, tingginya kaum 'ad 400 hasta, 300 hasta, paling pendek 150 hasta. Kalau 100 hastanya 50 cm berapa jauh? 200 hasta, 100 meter. Tingginya di kaum 'ad. Ahli di bidang kekuatan badan. Diadakan perlombaan olahraga, tinju bebas. Kalau saya dapat duit yang banyak, Allah utus kepada kaum Nabi Hud alaihissalam, wa ila adi ahahum huda ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, ubudullah, mari beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, mengakbarkan Allah, mengesahkan Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Maka hadirin, kaum 'ad menolak, membangkang. Dia yakin dengan kekuatan badan hidup saya akan bahagia. Pohon kelapa, pohon kurma angkat dengan tangannya, bagaikan kita mengambil daun pohon saja. Daun bawa saja ambil dengan tangannya. Tidak menerima agama Allah Subhanahu wa taala. Allah setelah kirimkan angin dingin, Allah kirimkan angin puting beliung, angin sorsor dikirim kepada kaum 'ad dan Thamud. Dunia musnah, akhirat kekal selama-lamanya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setelah kaum 'ad, Allah utus kaum Tsamud. Dia punya keyakinan dahulu kaum 'ad, karena dia tidak mau beriman kepada Allah, dihancurkan dengan angin. Maka kita sekarang buat rumah, kita buat gubuk, kita buat bangunan,
bukan dari pasir, bukan dari batu, bukan dari kerikil, bukan dari semen, gunung-gunung batu langsung diukir, dibuat rumah. Wasamudan ladzina jabu sahra bil wahd. Kaum Samud, gunung-gunung batu diukir, dibuat rumah, di bawahnya dialirkan sungai-sungai. Allah kirim kepada kaum Samud Nabi Allah Saleh alaihissalam. Wa ila Samud akhahum salihah. Kepada kaum Samud Allah utus Nabi Allah Saleh alaihissalam. Nabi Allah Saleh dakwah jauhlah keliling. Ya qaumi, wahai kaum, ubudullah, mari beribadah kepada Allah, bertauhidkan Allah, hanya dengan taat kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghair. Tidak ada Tuhan yang menjadi sembahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum Samud menolak. Kaum Samud membangkang, tidak menerima ajakannya Nabi Allah Saleh alaihissalam. Bahkan dia mengatakan kepada Nabi Allah Saleh alaihissalam, kalau kamu benar-benar utusan Allah, coba kirimkan ajak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah SAW mempunyai unta mukjizat. Hadihi naqatullah, ini adalah untanya Allah. Jangan kamu sakiti, jangan kamu pukul. Untanya Nabi SAW diambil, dipotong, disembelih, dipayar, dimakan. Dia makan. Dia nantang kepada Nabi Allah SAW supaya diturunkan azab, maka Allah kirimkan mega mendung, akan diturunkan hujan. Allah turunkan hujan batu yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan petir, dengan itu petir copot jantung-jantungnya kaum Samud. Sebagian tafsir itu bukan petir, itu jeritan malak Jibril, dia bersuara sehingga copot jantung-jantungnya kaum Samud. Dunia musnah, hadirin, akhirat kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu. Satu kelompok yakin dengan pertanian, kaum Sabah lanatullah. Dia memiliki pertanian begitu indahnya, begitu hebatnya. Bahkan dalam sebagian riwayat pertanian di kaum Sabah, dia bisa mendeteksi pohon mulai berbunga dihitung sekian hari, bisa tahu hari ini akan matangnya, jatuh buahnya, dia akan tahu. Jam sekian, menit sekiannya, maka kaum Sabah untuk memetik buah-buahan yang ada di kebunnya dengan membawa beronjong di kepalanya, berdiri, jatuh, pergi. Allah kirimkan 3 nabi kepada kaum Samud. Jauhlah dakwah datang. Kejayaan, kebahagiaan hanya dengan taat kepada Allah, ikut ajakan nabinya. Kaum Samud menolak. Maka perkebunuhannya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bendungan-bendungannya semuanya jebol, semuanya kekeringan, bahkan tidak ada pohon yang tumbuh kecuali pohon-pohon yang berduri. Dunia musnah, akhirat kekal selama-lamanya dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel yakin dengan perikanan. Di hari Sabtu Allah datangkan ikan begitu banyak. Hari Sabtu ini hari besar, ritual besar, hari Jumatan. Hari Sabtu Bani Israel, Allah datangkan ikan banyak. Di pantai, di sungai, di danau banyak. Hari Sabtu dia pasang jaring, pasang koyon, pasang macam-macam dia pasang. Orang lain buat ibadah seminggu sekali, Sabtuan dia sibuk mengambil ikan. Hari Ahad mulai menarik, sehingga dikutuk oleh Allah, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu kera. Kayak buntutan, berbulu tubuhnya, lari naik ke pohon kelapa. Ini hanya orang-orang terdahulu, orang-orang yang menolak agama. Hari ini yang ada di dunia ini kita. Kalau kita hari ini tidak mau menerima agama, di kita punya keyakinan dengan harta kita akan bahagia, berpaling. Dengan pangkat hidup saya akan bahagia, dengan jabatan, dengan kekuasaan, maka kita akan dimasukkan dalam kelompok orang-orang tersebut. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. A'rada, orang yang berpaling, ngabalir an dzikri, daripada ingat kepada Allah, manakala diajak taat kepada Allah,
berpaling ngabalieur hare-hare abi lain, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, sesungguhnya bagi mereka akan mendapatkan kehidupan yang sumpah, kehidupan yang sempit. Bahkan dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya bani Adam, wahai bani Adam, tafarraqu li ibadati, luangkan waktu untuk beribadah kepadaku. Amla qalbaka faqra, aku akan lapangkan amla qalbaka, aku akan penuh hati kamu. Gina dengan kekayaan, diberikan oleh Allah kekayaan. Kekayaan apa dalam hati? Kekayaan iman. Ini kekayaan nanti itu kekayaan iman. Ikhlas, istighlas, sabar. Ini kekayaan. Nabi sampaikan as-sabru malun la yanfadu, bahwa kesabaran itu kekayaan yang tidak putus-putusnya habis. Iman, ikhlas, istighlas, sabar, takwa, tawadu, qanaah, zuhud, ini kekayaan-kekayaan hati. Yang mana seluruh para nabi dihantarkan oleh Allah ke permukaan bumi untuk mengusahakan ini kekayaan. Kekayaan apa? Sedangkan musuh-musuh Nabi dihantar oleh Allah untuk mengusahakan kekayaan materi, mengusahakan harta, jabatan, kekuasaan. Wa amla yadaka rizqa, kata Allah, aku akan penuhi tangan kamu dengan rezeki, akan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Wala taba'at anni, kata, jangan kamu berpaling ngabalieur hare-hare api lain. Amla qalbaka faqra, aku akan penuhi hati kamu dengan kefakiran. Dunia diberi oleh Allah, jeung riweuh dah, jeung susah dah, jeung stres dah, jeung sekruk dah. Wa amla yadaka sugla, dan aku akan berikan kepada kamu kesibukan yang tidak ada ujungnya. Sibuk terus, nggak sempat 3 hari, nggak sempat 40 hari, nggak sempat 4 bulan, nggak sempat ke IPB. Tahu-tahu Ajroil datang Taskil. Datang Ajroil. Setiap tim Taskil datang mantul semuanya, nggak mempan. Pas Ajroil datang, akhartani ila ajalin qarib, saya ke tempo sebentar saja. Mau kemana dulu? 4 bulan dulu. Mau negeri jauh dulu. Oh, tidak bisa Tuhan, tidak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Manakala Ajroil datang menjemput ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak kita bisa minta tangguh sebentar saja, karena saya belum 4 bulan, saya belum ke negeri jauh ini. Dipaksa, akan dipaksa. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan hadir orang-orang yang berpaling hare-hare api lain, maka nanti di hari kiamat dekat dikumpulkan orang-orang buta. Dan dia katakan, faqala lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa aku kumpul dengan orang-orang buta? Wa qad kuntu basira, saya waktu di dunia itu melihat. Oh, kenapa sekarang hari ini buta dan dikumpulkan orang-orang buta? Qala, kata Allah, kadzalika, terjadi kamu semacam ini, hari ini buta dan dikumpulkan orang-orang buta. Adatka ayatuna, telah didatangkan ayat-ayat aku. Ayat-ayat Allah telah datang. 124.000 nabi, 313 rasul, 25 nabi rasul, 5 nabi ulul azmi telah datang. Tidak berjumpa dengan nabi para sahabat, tidak jumpa dengan para sahabat, para tabi'in. Para tabi'in tidak jumpa atba'ut tabi'in, para ulama, para dai datang ke rumah-rumah kita, mengetuk pintu rumah kita. Satu kali neraka, sebelum dia dilemparkan ke dalam neraka, maka ada satu malak penjaga neraka, dia bertanya, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya labun takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha. Pas ahli neraka akan dilemparkan ke dalam neraka, maka ditanya, Paujum sa'alahum khazanatu wa alam ya'tikum nadhir. Penjaga neraka akan tanya, alam ya'tikum nadhir, apa datang kepada kamu orang yang memberikan peringatan, mengajak-ajak kepada kamu? Dia katakan, qalu bala syahidna, ya Allah, aku telah nyaksikan, telah datang, mengetuk pintu, bahkan datang ngajak, membujuk, mengusuli,
aku mendengarkan, aunakil ataupun berpikir. Apa yang dia bicarakan? Ngajak kemana mereka? Ma'akun nabi ashabi sahir, saya tidak akan ada di tempat neraka ini. Fa'tarofu bidambihim fasyuqqal li ashabi sahir. Atatka ayatuna, kata Allah, telah datang ayat-ayat aku panasitah mau pohokeun abi lain hari-hari wa kadzalika yauma tungsa, karena sikap kamu semacam itu waktu di dunia, al yauma di hari ini tungsa, dia dilupakan oleh Allah. Dalam tafsirnya tungsa ini dia tidak diberi rahmat oleh Allah, tidak diberikan ampunan oleh Allah, tidak diberikan maghfirah Allah, tidak diberikan fadl Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini Allah tidak akan kirimkan nabi lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan kirimkan rasul lagi. Kita dihantar oleh Allah di masa akhir bahwa kita didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi. Allah telah berikan mas'uliyah, berikan tanggung jawab. Allah tidak akan datangkan nabi, rasul lagi, tidak. Maknanya ini kerja telah dilimpahkan, telah diberikan, diwariskan kepada ini umat. Nabi Musa alaihissalam, dia melihat di dalam Allah mereka, ya Rabb, ajidu fil Allah, saya menemukan di dalam kitab aku ummatun, satu umat, satu kali sholat kali 10. Jadi kalau kita 5 kali sholat kali 10 sama dengan sholat 50 kali. Ya Rabb, jadikanlah aku nabinya, kata Allah, wahai Musa, nabinya telah ada. Ya Rabb, ajidu fil Allah, aku menemukan dalam kitab aku ini kelebihan umat yang mana dia berpuasa 1 hari bulan Ramadan kali 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kalau puasa 30 hari kali 10 sama dengan 300 hari, kurangnya 60 hari dalam 1 tahun, maka harus ditambah puasa sunat bulan Syawal. Maka man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, summat ma'hum bi sittina Syawal, ditambah 6 hari bulan Syawal, maka ana man shoma dahra kullahu, sama dengan puasa setahun. Setahun puasa. Nabi Musa, ya Rabb, jadikanlah aku nabinya. Kata Allah, wahai Musa, nabinya telah ada. Nabinya telah ada. Puasanya lagi enak, Masya Allah. Puasa umat-umat terdahulu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu. Puasa daripada Nabi Adam sampai masa sahabat, sampai Rasulullah dan para sahabat pernah mengalami puasa hampir 23 jam. Maghrib buka, setelah Isya kemudian beres makan, tidur, sudah mulai sering puasa kembali. Tidur mulai sering puasa. Tidak boleh makan lagi, tidak boleh sahur, tidak boleh wiko. Tahu wiko? Hubungan dengan istrinya. Di malam hari tidak boleh, apalagi di siang hari. Siang hari dendanya, Masya Allah, berapa? Satu sahabat pernah wiko di bulan Ramadan. Waktu ya Rasulullah, di Ramadan, ya Rasulullah, saya telah wiko dengan istriku di bulan Ramadan. Tiporos ke pemajikan bulan puasa. Nabi katakan, kamu dendanya puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, saya bagaimana? Saya tidak kuat. Maka kata Nabi, kalau memerdekakan hamba saya, tidak kuat itu tidak ada. Harus membagikan makan kepada 60 fakir miskin. Tidak ada juga. Nabi kasih kurma 1 karung. Nih kata Nabi, panggung, bagikan. Beberapa langkah, mikir, balik deh. Ya Rasulullah, di lembur api pang balang sakna. Makannya kepada si Nabi. Itu untuk dia. Kalau yang lain ini, sekarang tetap denda 60. Membagikan beras kepada 60 fakir miskin. Minimal 1 umur 1 orang. Gedap deka 1 kali wiko. Di malam hari tidak boleh. Satu sahabat, dia waktu buka tidak ada makanan. Istrinya katakan, saya mau ambil cari makan dulu. Pas keluar, suaminya ketiduran. Pas pulang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami saya udah sering puasa lagi. Sampai pagi, sampai siang, kerja sampai pingsan. Pingsan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di pagi hari datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya wiko di malam hari dengan istriku. Minta itidar,
keringanan daripada Allah. Allah turunkan ayat uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Dihalalkan di malam bulan Ramadan ar-rafasu, orang yang punya istri dia berhubungan badan dengan istrinya. Ternyata setelah turun ayat, sahabat kebanyakan mereka ngaku di malam harinya saya juga sama. Nabi Musa alaihissalam melihat, ya Rabb, ajidu fil Allah, saya melihat di dalam kitabku ummatun satu umat, man hamma bihasanatin, manakala dia punya niat untuk kebaikan, falahu hasanatun, sudah dicatat. In amilaha, manakala dikerjakan, asru amsalihah, minimal 10, 70, 700, bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha, sekehendak Allah. Wa man hamma bisayyi'atin, manakala itu umat dia ada keinginan untuk berbuat buruk, tidak ditulis, manakala dikerjakan hanya 1, itu pun juga ditangguhkan 3 jam, 9 jam. Kemudian berbuat baik, kalau dia berbuat baik, innal hasanat yudhibna syai'an, kebaikan-kebaikan yang dibuat akan menjadi penghapus atas keburukan-keburukan dia. Bahkan bagi umat Nabi SAW, keburukan-keburukan yubadilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Ini dengan niatnya saja. Yudabil abdi yaumal qiyamah, satu hamba didatangkan di hari kiamat, diadili oleh Allah dan didatangkan kepada dia dengan kebaikan-kebaikan sebanyak gunung, begitu banyak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kamu yang punya sangkutan dengan orang tersebut, ambil data orang-orang yang nagih terhadapnya. Orang yang pernah dipukul, dia minta amalnya. Orang yang dia pernah mencaci orang, ambil amalnya. Kemudian dia pernah dulu makan di pinggir jalan, makan bala-bala, ngadang 5, ngaku biji, darmaji. Darmaji, ngadang 5, ngaku biji. Nanti di akhirat itu si emaknya akan nuntut. Mana katanya yang 4 itu? Bayar 4.000, tidak bisa, semaunya dia bayarkan. Semaunya, sebanyaknya amal dia diambil. Belum lagi nanti datang orang yang keluar 1 tahun, keluar 4 bulan, istrinya tidak ditengok, tidak dinusrah. Hurmatun nisa'il mujahidin ka hurmati ummahatikum. Kehormatan satu orang ditinggalkan jihad berjuang. Kahurmati ummahatikum, tanggung jawab kepada ahli keluarga anak istrinya sebagaimana kamu tanggung jawab kepada ibu dan keluarga kamu. Paman dayya'aha faqad khana Allah. Kalau kamu membiarkan mereka, tidak nusrah kepada mereka, tidak peduli terhadap mereka, faqad khana Allah, itu adalah pengkhianat kepada Allah. Dalam hadis mutawalatnya, hadis panjangnya, orang yang berjuang di jalan Allah akan berdiri di mahkamah Allah. Ya Allah, fulan bin fulan tidak nusrah kepada saya, kepada keluarga saya, diambil amal sebanyaknya lagi. Maka jemaah-jemaah yang keluar, kita nusrah di mahala kita, dimusyawarahkan di halaman kita, tidak mampu dibawa di markas, dimusyawarahkan.